Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi sama Ibu. Hari ini kita akan belajar bab 2, pertemuan 2 akan membahas tentang analisis peluang usaha bisnis perangkat lunak. Jadi sekarang kita akan membahas tentang software, terus tentang program-program, peluang usaha apa aja sih di bidang perangkat lunak ini. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas drone-nya yang kemarin ya. Gambar-gambarnya yang bagus ada, yang belum bagus juga ada. Oke, kita masuk ke pembahasan analisis peluang usaha bisnis perangkat lunak. Produk perangkat lunak hadir dalam berbagai macam bentuk. Aplikasi antivirus contohnya, aplikasi media sosial ini kebagi lagi jadi WA, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Serta layanan perbankan merupakan contoh dari usaha produk perangkat lunak. Program perbankan itu contohnya internet banking, BCA, mobile banking, SMS banking, itu termasuk ke dalam layanan perbankan ya. Bagaimana peluang usaha produk perangkat lunak? Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama, peluang usaha produk perangkat lunak. Setiap peluang tentu saja memiliki resikonya tersendiri. Pasti ada peluang, pasti ada resiko. Kedua hal tersebut bagaikan dua sisi dalam mata uang. Tentu saja hal yang bisa kita lakukan adalah meminimalisirkan resiko, karena tidak mungkin ada peluang tidak ada resiko. Untuk dapat memaksimalkan peluang, setiap hal dapat dimaknai sebagai peluang usaha, namun tidak semua peluang usaha itu baik bagi seorang wirausahawan. Lalu bagaimana cara membedakan antara peluang usaha yang baik dengan yang tidak? Pada subbab A, kalian telah mempelajari tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik, yaitu sebagai berikut. Ada 7 nih. Ada 6. Peluang usaha itu harus orisinil. Peluang usaha itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang dapat bertahan lama. Tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan percobaan. Ada keyakinan untuk mewujudkannya. Ada rasa senang dalam menjalankannya. Nah, ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Dengan demikian, sebelum Anda menjalani usaha perangkat lunak, ambillah peluang-peluang yang baik sehingga dapat memajukan usaha perangkat lunak Anda. Nah, contoh produk perangkat lunak dan peluang-peluangnya. A. Peluang perangkat lunak teknologi AI. AI itu adalah Artificial Intelligence. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin atau komputer guna memecahkan persoalan sering disebut kecerdasan buatan atau AI. Nah, AI ini tuh kecerdasan buatan. AI biasanya dilakukan dengan cara mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan manusia. Selanjutnya, menerapkan berbagai algoritma yang dikelola oleh komputer. AI berkaitan erat dengan beberapa ilmu, diantaranya ilmu komputer, matematika, psikologi, dan biologi. Kemampuan untuk mengkombinasikan pengetahuan dari semua bidang ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan dalam upaya menciptakan suatu kecerdasan buatan. Nah, apa sih contoh dari teknologi Artificial Intelligence ini? Contohnya yaitu robot. Ini robot yang membantu pekerjaan manusia untuk mengirimkan makanan atau menjadi pelayan. Nah, ini di Jepang sudah ada ya. Lalu ada juga robot yang memberikan arah petunjuk di stasiun. Nah, itu juga masuk ke dalam kecerdasan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, gitu ya. Ini pemanfaatan AI dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, lingkup dari AI terdiri dari
sebagai berikut. Sistem pakar. Ini pelajaran ibu waktu kuliah, ada pelajaran sistem pakar. Komputer digunakan sebagai saran untuk menyimpan pengetahuan pada pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki para pakar. Pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami diharapkan user pengguna mampu mengkomunikasikan dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Robotika dan sistem sensor. Computer vision mencoba untuk mengimplementasikan gambar atau objek tampak melalui komputer. Intelligent computer, aid instruction, komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Pemanfaatan AI pada telepon seluler yang dapat mengidentifikasi wajah, face recognition pemilik telepon seluler tersebut. Ini lagi FaceTime. Nah, ini adalah contoh kecerdasan AI. Atau contoh kecerdasan AI yang lain, sidik jari. Nah, sekarang bisa login atau untuk membuka kunci menggunakan sidik jari. Ini juga kecerdasan AI yang sudah ada di handphone. Atau pencarian menggunakan voice di Google. Sekarang kita bisa juga, halo Google, saya ingin mencari Batagor. Nanti langsung muncul gambar Batagor. Itu adalah kecerdasan AI. Mengimplementasikan. Nah, di sini masuknya ke pengenalan ucapan. Lalu, apalagi yang termasuk ke dalam kecerdasan AI? Coba teman-teman lihat di sekitar teman-teman yang sering teman-teman gunakan, lakukan, itu termasuk ke dalam kecerdasan AI. Nah, kecerdasan AI ini hari demi hari semakin canggih gitu ya. Kenapa semakin canggih? Sekarang, sebuah handphone ini bisa membaca perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari. Misal, perilaku dan kebiasaan kita sehari-harinya itu main game. Nanti kita akan ditembak iklan yang ada sponsornya yang berkaitan dengan game gitu ya. Jadi data yang kalian simpan di handphone ini harus juga hati-hati. B. Persamaan dan perbedaan kecerdasan AI buatan dan komputer konvensional. 1. Persamaannya. Sama-sama mengolah simbol yang dapat berupa huruf, kata, atau digunakan untuk menggambarkan objek, proses, dan saling menghubungkan. Objek dapat berupa orang, benda, ide, pikiran, peristiwa, dan pernyataan suatu fakta. Persamaan yang kedua, menggunakan komputer digital untuk melaksanakan operasi. Jadi ngetiknya itu menggunakan komputer. Tidak menggunakan mesin tik misalnya gitu ya. Perbedaan AI dan komputer konvensional. Nah, kita lihat di tabel perbedaannya. Ini komputer konvensional, ini kecerdasan AI. Komputer menggunakan fungsi otak manusia. Meniru beberapa fungsi otak manusia. Karena ini tuh kayak semacam AI itu bisa membuat nanti robot. Atau sekarang sudah ada pasangan robot. Nah, itu juga menggunakan kecerdasan AI. Komputer diperintahkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Komputer diberitahu tentang suatu masalah. Hanya dapat ditulis dalam bahasa pemrograman biasa seperti Assembler, C, C++, Fortran, Basic, dan Pascal. Pemrograman dapat ditulis dalam semua bahasa pemrograman termasuk bahasa pemrograman khusus untuk aplikasi kecerdasan buatan seperti Prolog dan LISP. Dapat dijalankan pada semua jenis komputer, tapi tidak dibuatkan hardware khusus. Ya, karena kalau disebut dengan komputer, perangkat lunaknya gitu ya. Dapat dibuatkan hardware khusus untuk dapat pula dijalankan pada semua jenis komputer. Saya bikin robot,
Nah, itu nanti si robotnya ini kan hardware ya. Nanti bisa diinstal aplikasinya di semua jenis komputer. Atau sekarang jenis AI itu di luar negeri sudah ada bayi robot. Tapi bayi ini harus diperlakukan seperti halnya bayi, dan bayi itu dikirim melalui paket gitu ya. Komputer diberikan data dan program yang berisi spesifikasi langkah demi langkah bagaimana cara data itu digunakan dan diolah untuk menghasilkan solusi. Komputer diberi pengetahuan tentang suatu wilayah subjek masalah tertentu dengan ditambahkan kemampuan inferensi. Didasarkan pada suatu algoritma yang dapat berupa rumus matematika atau prosedur berurutan yang tersusun jelas. Berdasarkan pada representasi dan manipulasi simbol. Pengolahan objek bersifat kualitatif, ini bersifat kuantitatif. Nah, jadi berbeda ya antara konvensional dan AI. Peluang usaha produk kecerdasan buatan. Pada beberapa perusahaan, AI mampu memberikan kemampuan proses analisis dan memberikan solusi secara menyeluruh terhadap perusahaan. Ini pada tahu ya. Ini logo apa? Berikut bentuk penerapan program kecerdasan buatan di dalam perusahaan yang dapat dijadikan peluang usaha. Perusahaan perbankan, pendeteksi tindakan penipuan. Banyak bank yang telah menggunakan kemampuan kecerdasan buatan untuk mendeteksi kegiatan penipuan. Program kecerdasan buatan diberi data mengenai aktivitas berpotensi penipuan dan aktivitas yang benar-benar bersih. Kemudian, kecerdasan buatan dilatih untuk mengenali mana yang merupakan aktivitas berpotensi penipuan dan yang benar-benar bersih. Sekarang, untuk perbankan itu suka ada verifikasi. Itu untuk mengurangi juga penipuan. Atau sekarang kan udah banyak ya yang telepon-telepon gitu, suka ada SMS pemberitahuan dan lain sebagainya. Perusahaan retail menjadi customer service online. Banyak website yang menyediakan tempat bercakap-cakap bagi konsumen. Tujuannya adalah para konsumen dapat menyalurkan aspirasi mereka kepada perwakilan pemasaran dan customer service. Pada kenyataannya, perwakilan pemasaran dan customer service yang dapat dalam fitur percakapan tersebut adalah perangkat lunak kecerdasan buatan. Jadi yang menerimanya itu biasanya sudah diprogram maksudnya gitu ya. Misalnya kalian buka webnya Asus, terus kalian mau chat ke customer service-nya. Langsung ketika "Selamat siang Mbak", suka ada langsung balasan "Halo, perkenalkan namanya saya Siska" misalnya ya. Ada yang bisa saya bantu, itu sudah dibuatkan perangkat lunaknya untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Dengan kemampuan memahami bahasa manusia, kecerdasan buatan dapat menunjukkan konsumen pada produk atau barang yang mereka inginkan. Yang ketiga, keamanan. Seiring berjalannya waktu, banyak penyerangan terhadap situs-situs di internet. Penyerangan-penyerangan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Melihat ancaman tersebut, banyak perusahaan besar memakai perangkat lunak kecerdasan buatan untuk melindungi data diri perusahaan dengan memasukkan banyak data pada mesin algoritma. Kecerdasan buatan mampu mendeteksi pengurangan dan mencegah ancaman yang masuk ke dalam program perusahaan. Aplikasi pengolahan keuangan pribadi dan rumah tangga. Jadi AI juga digunakan di keuangan pribadi dan rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan masalah yang berhubungan dengan keuangan. Mengatur keuangan persoalan klasik di kehidupan. Terdapat beberapa orang yang sering berkali mengalami yang namanya krisis keuangan. Misalnya, selalu merasa kurang dengan penghasilan atau uang bulanan. Pada umumnya, krisis keuangan terjadi bukan karena kurangnya penghasilan, melainkan seringkali karena pengaturan keuangan yang tidak tepat. Pengolahan keuangan pribadi merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Seorang harus mampu mengelola keuangan pribadi maupun rumah tangga dengan baik agar dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran.
Nah, dengan menerapkan cara pengolahan keuangan yang benar, maka seseorang diharapkan mendapat manfaat yang maksimal dari uang yang dimiliki pada saat ini sehingga pada akhirnya dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidup. Maksudnya untuk menyimpan uang gitu ya, untuk menabung. Namun, pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan sebab ada saja kesulitan yang dihadapi oleh setiap orang. Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah fenomena perilaku konsumtif yang berkembang pesat di kalangan masyarakat. Keinginan masyarakat dalam era kehidupan modern untuk mengkonsumsi suatu tampaknya telah kehilangan hubungan dengan kebutuhan. Jadi semakin banyak foya-foyanya dibanding memenuhi kebutuhan utama. Perilaku konsumtif ini mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan tanpa memperhatikan skala prioritas. Selama ini, masyarakat pada umumnya masih belum mengerti tentang cara pengelolaan keuangan yang tepat karena kurangnya edukasi berdasarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan. Perilaku konsumtif yang sering terjadi di tengah masyarakat juga menjadi masalah utama dalam pengolahan keuangan, sehingga masyarakat tidak bisa membedakan antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini ada beberapa macam aplikasi dalam pengolahan dan mengalokasikan keuangan yang mampu menjadi referensi bagi masyarakat, baik untuk pribadi maupun dalam rumah tangga. Salah satunya aplikasi dengan sistem operasi Android. Jadi, aplikasi untuk mengolah keuangan tapi di HP. Gitu ya. Aplikasi mobile dalam perkembangannya termasuk salah satu yang paling cepat karena banyaknya pengguna sistem operasi mobile dan kebutuhan pasar. Salah satu contoh aplikasi mobile adalah aplikasi Android. Perkembangan aplikasi mobile berbeda dengan perkembangan aplikasi pada biasanya. Karena aplikasi mobile dirancang mulai dari perangkat mobile yang digunakan, perbedaan antara aplikasi mobile dan aplikasi desktop adalah aplikasi mobile memberikan kesempatan untuk menjawab permintaan pengguna dimanapun mereka berada. Salah satu pemanfaatan aplikasi Android adalah dengan membuat suatu aplikasi mengenai pengolahan keuangan pribadi dan rumah tangga. Aplikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat atau para pengguna Android. Aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam pengelola keuangan. Oleh karena itu, aplikasi pengolahan keuangan rumah tangga dan pribadi dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai aplikasi Money Manager. Nah, ini adalah contoh aplikasi Money Manager. Ini ada jumlah uangnya, ada kategori, other, food untuk pengeluaran food and drink, daily, transport, terus ini apa ya? Jadi ada tanggalnya. Jadi ini untuk menerapkan keuangannya itu berapa persen sih? Gitu ya. Ini ada laporannya juga berupa diagram untuk memudahkan membaca data. Gitu ya. Money Manager EX yang disingkat menjadi MMEX adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berfungsi membantu mengatur keuangan Anda sebagai freeware terbilang profesional dan lebih dari cukup untuk membantu mengatur keuangan kita. Nah, tidak hanya software ini ya, sekarang banyak ada buku kas, ada kasir misalnya untuk mengolah keuangan, udah banyak banget. MMEX memiliki banyak fitur yang dapat membantu Anda untuk mengingat besar uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan dan dari mana saja uang Anda didapatkan. Beberapa fitur tersebut mulai dari pengeluaran, pendapatan, saham, aset, dan lain-lain. Berdasarkan kategori yang telah Anda tentukan, selain fitur tersebut, Anda juga dapat mengekspor atau menyimpan data yang diinginkan sebagai cadangan. Anda juga dapat memindahkan ke komputer lain dalam format data. Jadi, bisa juga datanya digunakan tidak hanya di HP, bisa diekspor ya. Ini
aplikasinya. Money Manager EX mendukung multi akun dan banyak mata uang dari berbagai negara termasuk rupiah. Maksudnya multi akun itu bisa digunakan lebih dari satu HP. Banyak mata uang itu uangnya bisa, misalnya kalian dolar main, rupiah main, jadi tidak harus dikonversi dulu kalau punya dolar gitu ya. Banyak mencatat sebuah pengeluaran dan pemasukan secara jelas, membagi dan menyorot hal tersebut dengan status yang berbeda. Fungsi pencairan filter dan sorting berdasarkan setiap jenis transaksi. Mengategorikan gaji, pemasukan, dan pengeluaran. Dapat mengkomodir transaksi terjadwal dan penyimpanan dalam database. Contohnya yang terjadwal beli pulsa listrik, dan bayar IndiHome, dan lain sebagainya. Database itu disimpan di komputer, di database, di perangkat data gitu ya. Dapat mengelola saham dan aset, memungkinkan Money Manager EX untuk menghitung nilai perkembangan maupun penyusutan. Dapat mengatur anggaran untuk 1 tahun atau sebulan ke depan. Kemudian membandingkan uang yang dihabiskan dibandingkan anggaran sebenarnya dengan laporan tertentu atau khusus. Money Manager EX memungkinkan Anda untuk melampirkan semua jenis dokumen seperti struk, kwitansi, atau bukti pembayaran untuk setiap elemen transaksi. Dapat membuat laporan berkala, memonitor pendapatan dan pengeluaran. Mendukung import untuk file berformat GIF. Contohnya CSV ini untuk Excel ya. Mendukung 30 bahasa yang memungkinkan antarmuka dalam bahasa asli Anda. Mendukung sistem operasi seperti Windows, Mac, Linux, Ubuntu, dan lain sebagainya. Dapat dipasang pada smartphone, sistem Android 2.2. Sekarang pasti lebih dari 2.2 ya. Menggunakan software gratis dan open source, dapat Anda download tanpa iklan dan biaya. Jadi ini gratis. Kemarin ada pertanyaan bagus. Ibu, kalau punya usaha, bidangnya itu software atau perangkat lunak, dapat untungnya dari mana dong? Sementara kan software itu gratis. Nah, biasanya software yang gratis yang ada di dalam Play Store itu mengandung yang namanya iklan. Nah, dari situ pembuat software ini mendapatkan uang gitu ya. Suka ada kalian nih bersponsor, AdSkip, atau skip misalnya gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan uang dari sebuah iklan itu. Atau software yang gratis ini biasanya bisa berkembang menjadi software yang berbayar. Software yang berbayar ini biasanya bayar, misalnya per bulan $10 misalnya per bulan, dan lain sebagainya. Jadi ada dua caranya, bisa dari iklan, bisa juga dari paket premium atau yang berbayar. Nah, contoh lain penggunaan kecerdasan AI itu bisa digunakan untuk aplikasi game Android. Game merupakan hal yang sudah menjadi sesuatu yang sering dimainkan oleh anak-anak sehingga orang dewasa. Iya, dari anak kecil sampai dengan udah yang tua, udah punya cucu bisa. Ada yang masih hobi dengan main game. Game, selain memberikan keasyikan untuk anak-anak, ternyata untuk sebagian orang, game dapat sebagai penghilang stres akibat rutinitas kerja sehari-hari. Namun, saat ini, game dengan unsur edukasi di dalamnya sangat jarang ditemukan. Apalagi game dapat memupuk rasa cinta tanah air Indonesia kepada para pemainnya. Nah, sebuah game yang ada dalam perangkat bergerak tentu dapat memberikan hiburan yang menarik kepada para pecinta game, karena dapat dimainkan di mana saja secara praktis dan mudah. Game yang menarik dapat membuat pemain ingin kembali memainkan game tersebut. Game apa yang sering kalian mainkan? Gitu ya. Peluang usaha game. Game Android online mampu sebagian pengusaha merupakan suatu bisnis yang menyenangkan, sekaligus menguntungkan. Hal ini karena minat akan game sudah sangat besar dan menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian orang. Usaha game Android online akan memperoleh
banyak penghasilan. Berikut beberapa cara agar usaha game online dapat berkembang dengan maju. Menjual game buatan Anda. Anda dapat membuat game dengan format game premium. Game premium ini adalah game yang hanya dapat diunduh dengan cara membayar atau membeli di toko aplikasi Android. Kalau kalian anak-anak cowok nih sering main game, suka ada beberapa fitur, beberapa senjata yang harus kalian beli. Nah, ini adalah masuk ke dalam game premium yang harus dibeli gitu ya. Menjual item premium di dalam game. Contohnya tadi senjata-senjata dan lain sebagainya. Atau tokohnya mungkin. Setiap memainkan game, seorang tentu rela melakukan beraneka ragam. Cara untuk menyelesaikan misi yang biasanya dicantumkan dalam sebuah permainan game dengan melihat tingginya minat pengguna gamer dalam menyelesaikan misi dari sebuah permainan. Anda dapat membuat game online yang menyertakan suatu item premium sebagai syarat pengguna gamer dapat menyelesaikan sebuah misi untuk melanjutkan ke misi berikutnya. Bekerja sama dengan sponsor. Sponsor ini dapat memberikan keuntungan bagi Anda. Uang dari sponsor adalah uang hasil pemasangan iklan di game buatan Anda. Contohnya yang berhubungan dengan game. Sponsor kursi game, mouse game, keyboard game gitu ya. Nah, itu si mereknya itu bisa dipasang di dalam game yang kalian buat untuk dijadikan iklan. Menjual tema atau template dalam sebuah game Android, dalam sebuah game tampilan gamer dapat dirubah. Hal ini memungkinkan pengguna gamer yang menginginkan suasana baru untuk tampilan game. Dari ketertarikan suatu ini adalah dapat menciptakan template untuk sebuah game dengan tema yang beraneka ragam yang hanya dapat mereka peroleh dengan cara berbayar. Nah, ini adalah jenis-jenis aplikasi peluang usaha di bidang software ya, atau perangkat lunak. Nah, contohnya yang pertama tadi, mana A-nya? Nah, untuk robot misalnya. Yang kedua, B-nya. Ini persamaannya. Untuk pengolahan keuangan. Untuk keamanan juga, tadi keamanan uang dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, untuk aplikasi game. Ini banyak ya peluang-peluangnya. Nah, yang ketiga, bagaimana analisis SWOT dalam bisnis perangkat lunak? Ingat ya, SWOT itu penting sekali diterapkan ketika kalian membuat sebuah peluang usaha. Mencari peluang usaha itu harus menggunakan yang namanya SWOT atau strength, kekuatan, weakness, kelemahan. Ini adalah faktor internal karena ada di dalam diri kalian. Sementara O, opportunity, dan threat, ancaman, ini ada di dalam eksternal, di luar diri kalian. Paham ya? Nah, berikut analisis SWOT atas perusahaan perangkat lunak di Indonesia. Analisis ini bersifat umum. Kekuatannya dari bisnis perangkat lunak. Software yang diciptakan mengikuti perkembangan zaman. Senantiasa melakukan inovasi terhadap perkembangan softwarenya. Harga software yang bervariasi dan rata-rata terjangkau. Lalu kelemahannya, pengalaman dalam mengelola perusahaan yang masih terbatas. Adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan lebih memilih bekerja pada perusahaan asing. Contohnya Gojek itu juga termasuk ke dalam peluang usaha di bidang software gitu ya, perangkat lunak. Nah, peluangnya perbaikan produktivitas artinya adanya teknologi yang makin berkembang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam memperbaiki produktivitasnya dengan cara meningkatkan kualitas software dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan user. Teknologi baru artinya perkembangan teknologi yang terus
mengikuti kemajuan membawa dampak yang cukup besar pada perkembangan perusahaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Ancamannya, muncul produk-produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain. Contohnya ada game. Gamenya ini mah masih 2D nih, gak enak gerakannya. Tiba-tiba muncul game baru. Oh, ini mah udah 3D. Oh, bisa gerakannya, layoutnya, misalnya gitu. Lebih bagus. Dan juga menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Ketidakstabilan perekonomian tiap negara ini juga mempengaruhi. Terjadi krisis finansial menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, kenaikan nilai mata uang asing, tarif telepon, listrik, dan BBM. Itu juga mempengaruhi ke dalam perkembangan sebuah software gitu ya. Nah, ini ada informasi. Software version harus selalu update. Dalam kebanyakan kasus, update tidak selalu berarti perbaikan karena pemberitahuan jangka pendek yang sebagian besar tentang perubahan kecil yang tidak mempengaruhi semua orang. Beberapa software memberi peringatan agar Anda mengupgrade produk ke versi 4.0.1.1 ke 4.0.1.2. Ini yang bedanya ya, ujungnya. Namun, perubahan yang signifikan tidak selalu ditambahkan. Anda dapat menonaktifkan peringatan tentang update terakhir, namun untuk antivirus sangat diperlukan untuk mempertahankan update terbaru. Nah, itu penjelasan tentang analisis peluang usaha di dalam atau di bidang perangkat lunak. Ini adalah tugasnya, tugas 2.2. Kerjakan hal berikut secara mandiri. Carilah tutorial yang ada di YouTube. Catatlah tata cara dalam membangun game sederhana yang memiliki tipe seperti game Flappy Bird. Catatlah langkah-langkah pembuatannya. Setelah itu, kumpulkan hasil kepada guru Anda. Dan dengan hal itu Anda dapat sedikit mengetahui tata cara membuat game Android. Ini dikumpulkannya di Google Classroom, di Google Form. Jangan di WA anak-anak. Itu aja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian juga bisa terbuka. Oh, ternyata banyak nih peluang di bidang perangkat lunak. Enaknya usaha di bidang perangkat lunak itu kalian tidak harus menampilkan muka kalian. Karena kalian bukan seorang penyiar, bukan seorang yang harus memunculkan wajah gitu ya. Tapi membuat produk di mana produk itu dihasilkan dari komputer. Maka dari itu, Ibu, saya berniat bikin game. Sekarang sudah banyak tutorialnya. Gamenya game apa dulu? Bikin yang mudah, jangan dulu mau Mobile Legends, mau bikin aplikasi untuk perbankan gitu ya. Tapi cari dulu tutorial dari tingkat yang terbawah. Gitu ya, yang paling mudah. Gunakan software-software yang bisa digunakan di komputer kalian. Karena software juga sangat berpengaruh. Misalnya nih, untuk membuat aplikasi di Google, karena banyak nih aplikasi-aplikasi di Google Play Store. Siapa sih yang bikin? Itu bebas. Kalian mau bikin sebuah aplikasi, lalu nanti di-import, di-upload ke Play Store, juga bisa. Tapi untuk membuat sebuah aplikasi ini, kalian membutuhkan software. Nah, software-software ini yang biasanya berat. Tergantung lagi software-software ini jenisnya yang bisa menunjang spek komputer kalian. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian punya PC? Ataukah kalian punya laptop? Apakah kalian tidak punya? Nah, bagaimana tidak punya tapi ingin membuat sebuah aplikasi? Jadi, enaknya anak multimedia memang harus punya modal. Punya laptop atau punya PC. Yang bagusnya speknya juga bisa menunjang software gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalian tidak punya komputer misalnya masih mau tetap berusaha ikut nebeng, pinjem, bahkan menurut Ibu yang kelas 12 kemarin ada yang suka ngerjain di tugas itu di warnet gitu ya, ada berusaha gitu. Pasti kalian juga bisa membuat sebuah aplikasi software yang bisa kalian upload untuk di Play Store. Gitu ya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin. Tetap bahagia. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka di kelas esok lusa.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.